Hai, teman-teman wajib pajak, selamat datang di video Agus Pajak, yang membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pada video ke-13 akan membahas jenis-jenis SPT. SPT adalah surat pemberitahuan. Dulu, namanya surat pemberian tahu, sehingga disingkat SPT. Singkatannya sampai dengan sekarang masih digunakan, tetapi kepanjangannya sudah disesuaikan dengan ejaan baku bahasa Indonesia. SPT adalah satu-satunya media lapor pajak. Wajib pajak tidak lapor pajak sampai dia menyampaikan SPT ke kantor pajak, baik melalui online maupun offline. Namun, sekarang sedikit sekali kantor pajak yang masih menerima offline. Kebanyakan kantor pajak hanya menerima SPT secara online. SPT terbagi dua, yaitu 1. SPT tahunan. 2. SPT masa. SPT tahunan artinya wajib pajak lapor setahun sekali. Sedangkan SPT masa artinya wajib pajak lapor setiap bulan. Jadi, masa di sini diartikan bulan. Memang bisa saja satu masa beberapa bulan. Tetapi hanya sedikit wajib pajak yang beberapa bulan dalam satu masa. Baik, kita bahas SPT tahunan. SPT tahunan adalah media pelaporan PPh. Iya, karena PPh itu terutang pajak akhir tahun, maka pelaporannya setahun sekali. Bagi wajib pajak badan, formulir SPT tahunan menggunakan formulir 1771. Bagi wajib pajak orang pribadi yang pengusaha, menggunakan formulir 1770 polos. Bagi wajib pajak orang pribadi yang bekerja, dan memiliki bukti potong, menggunakan formulir 1770S. Wajib pajak orang pribadi yang bekerja, tetapi tidak memiliki bukti potong, dapat menggunakan 1770 polos. Bisa juga menggunakan formulir 1770SS yaitu untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan di bawah 60 juta rupiah setahun. Sedangkan SPT masa yaitu pelaporan pajak bagi pemungut PPN, dan pemungut PPh pasal 22. Juga untuk wajib pajak pemotong PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan PPh pasal 26. Filosofinya begini, wajib pajak diberikan kewajiban untuk memungut dan memotong pajak orang lain. Atas pemungutan dan pemotongan pajak orang lain tersebut, wajib dibuatkan laporan. Laporan SPT masa dilaporkan ke kantor pajak. Untuk wajib pajak yang dipungut dan dipotong maka pemungut wajib membuat bukti pungut, dan pemotong wajib membuat bukti potong. Bukti pungut dan bukti potong tersebut akan dikreditkan di SPT wajib pajak yang dipungut dan dipotong. SPT terdiri dari SPT induk dan lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. SPT yang disampaikan wajib ditandatangani oleh wajib pajak, atau kuasa wajib pajak. Penandatanganan SPT dilakukan dengan cara 1. Tanda tangan biasa. 2. Tanda tangan stempel, atau 3. Tanda tangan elektronik, atau digital. SPT disampaikan di laman pajak.go.id. Wajib pajak harus login di laman pajak.go.id. Setelah itu cari menu lapor. Kemudian pilih jenis laporan yang akan dilaporkan. Wajib pajak orang pribadi, wajib menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan, setelah akhir tahun pajak. Wajib pajak badan wajib, menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 bulan, setelah akhir tahun pajak. Wajib pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri, maupun yang ditunjuk sebagai pemotong, atau pemungut PPh, wajib melaporkan. 1. PPh pasal 4 ayat 2, yang dipotong. 2. PPh pasal 4 ayat 2, yang dibayar sendiri. 3. PPh pasal 15 yang dipotong. 4. PPh pasal 15 yang dibayar sendiri. 5. PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 yang dipotong. 6. PPh pasal 23 dan atau PPh pasal 26 yang dipotong, dan atau 5. PPh pasal 25 dibayar. Dengan menyampaikan SPT masa paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Wajib pajak yang melakukan pembayaran PPh pasal 25, dan telah mendapat validasi, dengan nomor transaksi penerimaan negara, dianggap telah menyampaikan SPT masa PPh pasal 25, sesuai dengan tanggal validasi.
Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 tetap berlaku walaupun pada bulan yang bersangkutan nihil. Tidak ada yang dipotong. Pengusaha kena pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang dalam satu masa pajak, PPN yang terutang atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud, dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, dan PPN kegiatan membangun sendiri, dengan menggunakan SPT masa PPN. Lapor SPT masa PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000 untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai. Rp100.000 untuk surat pemberitahuan masa lainnya. Rp1.000.000 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Atau Rp100.000 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.